Profil mantan koordinator Kontras Haris Azhar yang kini berstatus menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kini jadi sorotan. Diketahui Luhut dan tim pengacara melaporkan Haris karena adanya percakapan di kanal YouTube yang menyebut Luhut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Bahkan dalam kasus ini, sebelumnya Luhut sudah beberapa kali melayangkan somasi dan menuntut permintaan maaf yang ditayangkan di akun YouTube Haris. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 24 Maret 2022, diketahui Haris Azhar adalah advokat yang menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tahun 1999. Dikabarkan Haris sempat menempuh pendidikan pasca sarjana filsafat di Universitas Indonesia sejak tahun 2000 sampai 2003, tetapi tidak selesai. Setelah itu, dia melanjutkan pasca sarjana bidang hak asasi manusia ke University of Essex, Inggris, dan lulus pada tahun 2010. Sejak lulus kuliah, Haris mulai aktif di Kontras, bahkan karir Haris di lembaga itu diawali dengan menjadi sukarelawan divisi advokasi. Sampai akhirnya ia terus naik dan menjadi koordinator pada tahun 2015. Setahun kemudian masa jabatan Haris di Kontras berakhir. Setelah menimbang tentang langkah karir selanjutnya, Haris memutuskan mendirikan firma hukum dan hak asasi manusia Lokataru. Diketahui Lokataru itu didirikan bersama Erianto Nugroho, Sri Suparyati, Nurkolis Hidayat, Atnika Sigiro, Iwan Nurdin, dan Mufti Makarim. Diinformasikan kasus-kasus hukum yang ditangani Haris di Lokataru mulai dari perkara pidana, perdata, tata usaha negara hingga kasus perceraian. Selain bekerja di Lokataru, Haris mengajar paruh waktu di alma maternya yakni di Universitas Trisakti dan Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Selain itu, Haris juga mendirikan dan mengelola situs hakasasi.id. Sebagai informasi atas kasus tersebut, Haris tidak dilaporkan sendiri. Diketahui Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Fatia Maulidia Yanti, juga turut terlibat. Di sisi lain, sejumlah pihak sempat mengusulkan supaya laporan Luhut terhadap Haris dan Fatia diselesaikan dengan proses restoratif justice atau keadilan restoratif. Namun, ternyata kasus itu terus bergulir sampai keduanya kini berstatus menjadi tersangka. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!